warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya berdiri di sini akan menjelaskan tentang blog saya. Catatan boleh dikunjungi di Muhammad Azka Arsepa blogspot.com. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang 10 soal penjelasan dari blog yang dimulai dari nomor 2, yaitu adalah Indonesia merupakan negara yang plural dan memiliki ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme yang dimiliki oleh Indonesia adalah A. Mencintai bangsa Indonesia, bukan berarti membesar-besarkan bangsanya sendiri. B. Membesar-besarkan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. C. Mengakui bangsa Indonesia sebagai negara yang hebat. D. Memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya. Jawaban yang saya uraikan adalah jawabannya ialah A. A adalah mencintai bangsa Indonesia tetapi bukan berarti membesar-besarkan bangsa sendiri. Karena mencintai Indonesia tidak membesarkannya adalah salah satu upaya dan cara menumbuhkan rasa nasionalisme yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan tanah air tercinta. Dan satu hal lagi yang menarik dari bangsa Indonesia ialah negara ini adalah negara yang plural dan negara pluralisme, artinya negara yang dihuni oleh beragam budaya, bahasa, agama, dan ras. Sehingga diperlukan toleransi yang kuat di antara sesama individu setiap warga negara, sehingga muncul rasa saling harga menghargai dan hormat menghormati. Itulah alasan dari jawaban nomor A. Yang ketiga adalah apa itu sifat rasional dari nasionalisme, yaitu adanya sikap realistis dan keterbukaan. Hal ini berarti nasionalisme Indonesia harus A. Bersikap apa adanya sesuai dengan kondisi nyata bangsa. B. Memberi ruang bagi semua warga negara hingga melampaui batas. C. Berani mau mengambil nilai-nilai yang positif dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri. D. Membebaskan negara lain untuk mengadopsi nasionalisme Indonesia. E. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk bebas mengkritik dan mengubah nasionalisme Indonesia. Alasan jawabannya adalah E, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk bebas mengkritik dan mengubah nasionalisme. Karena alasannya ialah adanya sifat keterbukaan dari bangsa ini dan sifat realistis dari warga negara. Maka negara ini akan menjadi negara yang mempunyai sifat kerasionalan yang tinggi, sehingga bisa bersaing dengan negara lain. Lanjut yang keempat, di dalam keanekaragaman suku bangsa. Dalam negara hendaknya diarahkan untuk A. Menciptakan kestabilan dalam memperkuat kepentingan nasional. B. Menciptakan suatu kestabilan dalam mempertahankan keamanan dan bangsa dan negara. C. Menuju masyarakat adil dan makmur. D. Menciptakan persaudaraan menuju persamaan agama, budaya, adat istiadat. E. Menciptakan kesejahteraan ekonomi dan budaya. Jawabannya adalah B. Kenapa? B adalah menciptakan suatu kestabilan dalam mempertahankan keamanan bangsa dan negara. Karena alasannya, negara Indonesia, negara dengan keanekaragaman yang banyak dan beragam, sehingga Indonesia ini diperlukan dan dibutuhkan namanya sikap toleransi dan kestabilan negara yang kuat dan kokoh untuk mencapai kerukunan hidup beragama dan bernegara, dan juga setiap warga negara memiliki rasa keamanan dan memiliki rasa persamaan hak yang dijunjung tinggi dalam undang-undang negara. Begitulah alasan jawaban nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Di balik keanekaragaman yang begitu luar biasa, Indonesia juga rawan terhadap konflik. Konflik itu sendiri adalah suatu yang muncul antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, akibat adanya kesalahpahaman, dan berlangsung dalam suasana saling menantang dengan ancaman. Berikut ini strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi konflik dan permasalahan antar suku, kecuali langsung saja jawabannya ialah E, yaitu melakukan pemerataan pembangunan gedung bertingkat dan fasilitas khusus di setiap daerah. Kenapa alasan jawaban E? Karena dari soal tersebut yang ditanyakan adalah pengecualian. Maka sudah jelas jawabannya adalah E, yaitu melakukan pemerataan pembangunan gedung bertingkat dan fasilitas khusus di setiap daerah. Karena solusi dari jawaban tersebut tidak menunjukkan jalan keluar dari konteks permasalahan.
karena tidak nyambung atau tidak relevan. Sehingga apabila jawaban dilaksanakan, maka tidak akan menghasilkan problem solving yang bermanfaat. Akibatnya malah membuat konflik semakin membesar dan tidak akan ada jalan keluar. Oke, cukup dulu Mang Aska. Oke, tadi kan Om Bom tuh bilangnya 2, 4, 6, 8 ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Oke, sekarang yang nomor 2 kita bahas nih, baik lagi ke Mang Aska yang nomor 2 ya. Oke, nah sebenarnya Om Bom mau nanya ke Mang Aska, kan kita tuh belajar sosiologi ya, tapi kenapa kita juga belajar tentang nasionalisme ya? Nah, kira-kira arti nasionalisme yang Mang Aska ketahui itu artinya apa sih gitu? Mencintai dan menghargai negara itu sendiri, Om. Oke, mencintai, menghargai bangsa itu tersendiri. Kira-kira kalau dihubungkan dengan ilmu sosiologi, nah sebenarnya apa sih yang penjelasannya itu? Ilmu sosiologi kan adalah ilmu yang objeknya itu terhadap kemasyarakatan. Hubungannya adalah kemasyarakatan nasional Indonesia terhadap hubungan dengan negara dan adat istiadat negara sendiri, Om. Oke, jadi ada hubungannya ya, karena objek sosiologi adalah masyarakat, maka di dalamnya itu masyarakat mempelajari tentang tata cara menghargai bangsa, menghargai adat istiadat, itu kan mencintai tanah air ya. Oke. Nah, Om Bom mau bertanya juga, kalau yang dimaksud dengan negara plural itu apa, Mang Aska? Plural kalau tes, putus-putus ya? Tes. ya, Om. Ya, putus-putus ya. Nah, baik lagi nih. Bisa diulangi lagi, Mang Aska? Plural setahu saya adalah negara dengan keberagaman dan perbedaan yang banyak, baik dari suku, adat maupun ras. Oke, misalkan ada suku, ras, agama, budaya ya. Nah, sedangkan kalau multikultural apa, Mang Aska? Kan tadi plural, nah sekarang multikultural. Multikultural kalau nggak salah negara dengan begitu banyak budaya, Om. Oke, nah itu betul ya. Oke, lanjutkan. Seperti suku ataupun bahasa, Om. Oke, jadi itu ya yang Karena kan multi jadi banyak, Om. Oke, sip, boleh. Nah, sekarang kita yang nomor 3 nih. Nah, sebenarnya di situ ada kalimat ya, sambil kita mempelajari tata bahasa ya. Tata bahasa harus istilah dalam sosiologi dan nasionalisme ya. Di situ ada kata rasional sama realistis. Kalau rasional itu artinya apa, Mang Aska? Kalau nggak salah masuk akal, Om. Masuk ya, logika. Masuk logika, masuk akal. Kan realistis itu kan, kalau realistis? Realistis artinya sebenarnya. Oke, sebenarnya ya, berdasarkan kenyataan ya. Oke, nah jadi poin nomor 2 sampai nomor 5 tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pemberitaan? Om mau bertanya, Om, tentang ya. Ada yang namanya irasional, Om. Apa artinya, Om, irasional? Oke, nah tadi kalau kita bertanya atau membahas tentang rasional, ada kebalikannya, yaitu rasional itu masuk akal, kalau misalkan irasional itu tidak masuk akal. Nah, sama misalkan seperti kalimat atau juga istilah dalam sosiologi lainnya, ada fungsi sama disfungsi ya. Kalau fungsi itu sesuai dengan misalkan kaidahnya, manfaatnya, kalau disfungsi itu kebalikannya, berarti tidak sesuai dengan manfaatnya, sifatnya, kriterianya ya. Oke, bagus Aska pertanyaannya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke pemberitaan yang artis di panggung pilkada ya. Oke, boleh dibahas sama Aska sekarang ya. Oh iya. Ya, Om. Oke.
Oke, boleh dibuka dulu Siap, Om. blognya. Udah, Om. Dah, sok boleh langsung dijelaskan saja. Lanjut ke blogger selanjutnya, yaitu tentang judul artis di panggung pilkada. Sebelumnya boleh dikunjungi di alamat blog saya, yaitu muhammadazikarasipat.com/blogspot. Oke, langsung saja, yaitu judulnya artis di panggung pilkada 2024 Indonesia. Tahun ini adalah tahun panas, karena tahun ini adalah tahun pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 November. Yang menjadi topik pembicaraan saya di blog ini adalah tentang objektivitas artis di panggung pemerintahan. Dan pemilihan di tahun ini, saya akan membahas tentang pilkada Jawa Barat khususnya dan Bandung Raya umumnya. Jadi Jawa Barat kita mengenal calon-calon yang sangat berimplementasi tentang kepemerintahan dan mengurus negara. Setahu saya ada 4 calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu Deddy Mulyadi dan wakilnya Erwan Setiawan. Mungkin KDM atau sapaan akrab beliau adalah mantan Bupati Purwakarta, yang dimana kegiatan-kegiatan positifnya banyak diunggah di media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lainnya, sehingga tidak terlalu sulit bagi beliau untuk mencari pendukung. Adapun Erwan Setiawan adalah adik kandung dari manajemen Persib, yaitu Umu Mukhtar. Beliau sebelumnya mantan Bupati Sumedang dan anggota DPR RI. Beliau juga tidak terlalu sulit untuk mencari pendukung, karena pendukungnya rata-rata dari supporter dan juga dari partai, dan juga pendukung dari pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan adalah Partai Gerindra dan juga aliansi Kim Plus, yang dimana isinya kurang lebih ada 10 partai, baik independen maupun community. Calon yang kedua adalah Ahmad Syaihu dan wakilnya Ilham Habibi. Ahmad Syaihu adalah mantan calon gubernur Jawa Barat tahun lalu, yaitu periode 2019. Tapi beliau kalah suara oleh pasangannya Ridwan Kamil dan Uruzun Ulu. Dan sekarang beliau nyalon lagi. Sementara Ilham Habibi adalah anak sulung dari mantan presidennya, yaitu B.J. Habibie. Sekarang beliau nyalon mendampingi Pak Ahmad karena beliau adalah dokter dari bidang ilmu kepesawatan. Dan pendukung mereka adalah partai PKS, karena partai tersebut berhak menyalonkan pasangan calon gubernur karena telah mendapatkan 2% di kursi DPR. Yang ketiga adalah Acep Adang Ruhyat dan wakilnya Gitalis Dwi Natalia. Acep Adang Ruhyat adalah anggota DPR RI wilayah Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Beliau maju pada Pilgub Jawa Barat, dan Gitalis dan wakilnya adalah Gitalis Dwi Natalia adalah seorang artis. Nah, ini adalah objek daripada pembahasan kali ini. Ada seorang artis penyanyi di KDI, Konser Dangdut Indonesia, dan juga televisi Indosiar. Beliau nyalon mungkin karena punya suara indah dan popularitas di masyarakat. Yang keempat adalah JJ Wira Dinata dan wakilnya Ronald Supraja. JJ adalah mantan Bupati Pangandaran dan mantan Wakil Bupati Ciamis. Beliau nyalon karena punya suara pemilihan di wilayah Jabar Selatan. Sementara Ronald Supraja adalah artis di komedi Extravaganza dan saluran televisi Trans TV. Sama, beliau juga nyalon karena punya popularitas di masyarakat. Lanjut ke wilayah Bandung Raya yang mencakup Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Yang pertama adalah Kabupaten Bandung. Di sini Kabupaten Bandung sebenarnya ada 2 calon, cuman saya menuliskan artis-artis yang mencalonkan diri jadi bupati di wilayah Presidenan Bandung Barat, dari wilayah Kabupaten Bandung. Yang pertama ialah Syahrul Gunawan, adalah artis dan pelawak, sementara Ali Syakib adalah artis dan model. Yang kedua adalah di Kabupaten Bandung Barat. Di Kabupaten Bandung Barat kurang lebih ada 4 pasangan calon, tapi saya akan menyebutkan 3 orang artis yang menjadi mencalon di Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama adalah Gilang Dirga. Gilang Dirga adalah artis di Extra Movie Vaganza dan saluran televisi Trans 7, dan juga adalah JJ Rice Ismail, yaitu artis dari band Govinda. Dia adalah seorang drummer.
dan juga menantunya Raffi Ahmad karena beliau menikah dengan adik-adiknya Raffi Ahmad. Sementara yang ketiga adalah Hengki Kurniawan. Hengki Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, beliau juga sebelumnya adalah artis dan aktor model. Sementara di kota Cimahi, ini keluar dari kaidah tapi menjadi pembahasan yang sangat seru, yaitu ada seorang warga asli Gunung Halu yang mencalonkan, yaitu Pak Bagja Setiawan. Dia adalah orang kampung asli Sirnagali. Beliau dari orang kampung calon di kota Cimahi. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak Mang Aska, bagus ya analisanya tentang artis di panggung Pilkada 2024 ini. Cuman satu nih ada yang belum, kira-kira jika dihubungkan dengan teori sosiologi ini, kira-kira masuk yang kemana nih? Karena kan kita mendukung, ibarat itu mensukseskan Pilkada tuh termasuk dari nasionalisme ya. Nah, kira-kira teori panggung Pilkada, nah, merupakan bahasan menarik nih bagi sosiologi, apalagi mengobjekkan tentang artis. Nah, ini ada satu teori yang menarik nih, teori dari dramaturgi Irving Goffman ya. Nah, nanti bisa Mang Aska analisa ya untuk ditambahkan di blognya ya. Nah, jadi teori Irving Goffman itu terdiri dari front stake sama back stake ya. Misalkan di depan itu di depan panggung memberikan sebuah analisa fenomena, dan di belakang panggung itu memberikan analisa fenomena ya. Nah, nanti bisa Mang Aska sedikit tambahkan ya. Dari sosiologi itu ada teorinya dramaturgi Irving Goffman ya. Oke? Cukup Mang Aska ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bagus ya analisanya ya. Analisanya berdasarkan sudut pandang berita ya. Oke, cuman ditambahkan aja teorinya. Nah, kira-kira sampai di sini Mang Aska ingin bertanya kah? Ingin bertanya Om tentang pendapat Om sendiri. Bagaimana kalau misalnya para artis-artis tersebut benar-benar memang terpilih gitu jadi bupati ataupun gubernur? Apakah Indonesia ini akan baik atau gimana Om? Ingin minta pendapatnya Om. Ya, alhamdulillah ya. Bagus pertanyaannya ya. Kalau menurut pendapat Om Bom sendiri, karena kita melihat bahwa sosiologi salah satunya bersifat non-etis ya, tidak mempersoalkan baik atau buruknya. Nah, kalau artis di sini tentunya kita buka ya. Kita buka dan kita lihat bahwa lebih dalamnya ini tentunya sangat boleh ya. Ibaratnya itu sangat menarik simpati ya, simpati masyarakat ya. Tapi sekali lagi harus sesuai dengan pengalaman, lalu ibaratnya itu tindakannya harus sesuai dengan pro masyarakat ya. Jangan sampai ketika nanti jadi artis itu justru dikendalikan oleh pihak lain ya. Nah, kita yang sudah ketahui ini misalkan Komeng yang kemarin kan masuk calon ini ya. Nah, itu ya. Nah, itu salah satunya, ini adalah salah satu untuk kemajuan lah. Jadi canda tawanya itu bukan hanya di komedi, tapi canda tawanya di politik itu semakin ada, tapi tetap harus serius dan harus tetap pro kepada rakyat. Nah, itu aja bagi Om Bom. Jadi dibolehkan lah, tapi harus sesuai kaidahnya, dan juga harus ibaratnya rajin membaca, bukan hanya sekedar pencitraan dari misalkan artis bernyanyi atau misalkan artis komedi, tapi harus ada jiwa nasionalismenya, harus ada ibaratnya ini pengetahuan dalam perpolitikan, dan tentunya harus pro rakyat gitu ya. Oke, bagus ya pertanyaan dari Mang Aska ya. Cukup ya.